Konflik agraria yang terjadi di Provinsi Jambi saat ini menempati peringkat kedua terbesar se-Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata. Untuk itu ia meminta Gubernur Jambi untuk peduli terhadap persoalan ini. Dengan Bapak Presiden. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah dengan konflik lahan tertinggi di Indonesia. Bahkan saat ini menempati peringkat kedua terbesar secara nasional. Dan salah satu konflik lahan yang sedang terjadi di Jambi saat ini, yaitu sengketa perkebunan kelapa sawit antara masyarakat Desa Soko Kecamatan Kumpeh Muara Jambi dengan perusahaan PT Bukit Bintang Sawit PT BPS. Dalam keterangan yang disampaikan pada Senin 16 Juni 2025, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata memberikan tanggapan terkait konflik lahan itu. Politisi Golkar yang dikenal tegas, cerdas, dan merayat itu menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan cara untuk menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Ia menjelaskan, dari 100 lebih jumlah konflik lahan yang ada, Panitia Khusus DPRD Provinsi Jambi baru berhasil menyelesaikan 21 kasus. Dalam penyelesaiannya, Pansus DPRD hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Konflik lahan yang terjadi di Jambi beragam, mulai antara masyarakat dengan pemerintah hingga masyarakat dengan perusahaan. Terkait masalah ini, Ivan Wirata menyatakan pentingnya koordinasi antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten untuk betul-betul serius dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi secara persuasif. Ivan Wirata juga meminta Gubernur Jambi Al-Haris untuk peduli terhadap penyelesaian masalah ini dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Persoalan konflik lahan ini memang kita tahu ya bahwa konflik lahan terjadi di Provinsi Jambi inilah konflik yang terbesar nomor 2 se-Indonesia. Pemerintah memang mungkin udah melakukan bermacam-macam cara lah untuk menyelesaikan konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi. Memang kita kembalikan lagi lah dengan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun kabupaten. Ya, kalau memang terkait wilayahnya kabupaten tadi kan, sebenarnya kalau masalah konflik lahan ini sebenarnya kebijakan pemerintah pusat ya. Tapi yang kejadiannya selalu kan berakarnya di kabupaten kan, dan ini kan berjalan terlalu lama. Nah, kami kemarin menyelesaikan dari pansus kebijakan hanya sampai 21 kasus ya, sedangkan kasus yang masuk itu mungkin 100-an lebih ya, artinya berapa persen lah kami mampu menyelesaikan itu. Dan juga penyelesaian konflik lahan ini di pansus itu cuman rekomendasinya itu ya, cuma rekomendasi pansus itulah kita serahkan ke pemerintah pusat, baik kalau masalah hutan mungkin ke kehutanan, masalah sektor lahan mungkin bisa jadi ke BPN dan juga bisa ke perkebunan. Jadi memang kalau Menteri APR dan BPN ini kan, ATR BPN ini kan juga punya punya target ya untuk supaya menyelesaikan seluruh konflik lahan yang ada di Indonesia. Serasa Pak Gubernur dengan kejadian ini yang melalui surat bupati lah, artinya persoalan ini betul-betul serius menanggapinya. Mungkin bupati mengirimkan surat ataupun bupati berkoordinasi dengan gubernur bagaimana langkah-langkah persuasif untuk bisa menyelesaikan. Bagaimana tugas pemimpin, baik bupati, ya jelas ya bupati yang menjadi ujung tombak ya, karena wilayah beliau bagaimana indikator dikatakan sejahtera itu kan aman, nyaman, dan tentram, dan kebijakan keadilan, kan gitu. Artinya persoalan kenapa rakyat masih merasakan itu haknya, makanya diperjuangkan sampai 20 tahun. Yang kemudian di perusahaan juga tidak mengalah kan, kenapa juga tidak mengalah, artinya didudukkan bersama, tidak merugikan di pihak perusahaan, di pihak masyarakat. Memang konflik lahan ini ada persoalan konflik antara masyarakat kepada pemerintah, ada konflik masyarakat kepada perusahaan, ya ada konflik juga antara kabupaten dengan, ya artinya ada ketidakharmonisan juga kadang-kadang antara kewenangan kabupaten provinsi ini juga jadi persoalan. Jadi untuk itu
saya rasa Pak Gubernur sebagai pemimpin Jambi ya, harus peduli dan siap untuk segera menyelesaikan sengketa tersebut dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Saya rasa itu solusi yang paling pas ya untuk menyelesaikan persoalan konflik lahan yang ada di Desa Sogo ya. Nah ini menurut saya harus segera diselesaikan. Ya bang. Penyelesaian konflik lahan secara damai dinilai sangat penting agar kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama tidak dirugikan. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.